أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah tentang perbedaan pendapat ulama hukum membaca atau menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sebelumnya perlu kita ketahui, perlu kita memahami bahwa ditinjau dari bentuk pengorbanan hamba, ibadahnya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, ibadah murni badaniyah, semua ibadah yang modal utamanya yang berfokus kepada fisik, seperti puasa, zikir, azan, dan lain-lain. Kedua, ibadah maliyah, semua ibadah yang pengorbanan utamanya adalah harta benda, infak, sedekah, zakat, dan lain-lain sebagainya. Ketiga, ibadah maliyah, gabungan antara badan, fisik, serta harta sebagai modal utamanya, seperti jihad, haji, dan umrah. Ulama sepakat bahwa semua ibadah yang bisa diwakilkan seperti ibadah maliyah atau yang lebih dominan kepada harta seperti sedekah atau haji atau ibadah yang ditegaskan yang bisa diwakilkan puasa, semuanya bisa dihadiahkan kepada mayit. Jelas bagi kita dalil penjelasan ulama badal umrah, badal haji, semuanya itu bisa kita hadiahkan dan pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Al-Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan dalam kitab Fathul Wahhab, wa yanfa'uhu ayil mayyiti min warisin wa ghairihi. Sedekah dan doa bil ijma' wa ghairihi. Sedekah atau doa baik dari ahli waris maupun yang lainnya bisa bermanfaat bagi mayit dengan kesepakatan ulama. Nah, kemudian keterangan lain disampaikan Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Syarhul Kabir. Beliau menjelaskan ammat du'a'u wal istighfaru was sadaqatu wa qada'ud dini wa ada'ul wajibati fala na'lamu fihi khilafan idza kanatil wajibatu mimma yadkhuluhun niyabah. Doa, istighfar, sedekah, melunasi hutang, menunaikan kewajiban yang belum terlaksanakan bisa sampai kepada mayit. Kami tidak menemukan perbedaan pendapat di antara ulama apabila kewajiban itu bisa diwakilkan, kata beliau. Sementara itu, ulama berbeda pendapat tentang hukum mengirim pahala ibadah yang tidak bisa diwakilkan kepada mayit, seperti membaca Al-Quran. Pendapat pertama, mazhab Hanafi, menegaskan bahwa mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada mayit hukumnya diperbolehkan. Pahalanya sampai dan bisa bermanfaat bagi mayit. Ya, mazhab Hanafi boleh sampai dan ada manfaatnya bagi mayit. Hal ini disampaikan Imam Abil Izz dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Qala al-Imam Ibnu Abil Izz, inna sawaba, sesungguhnya pahala adalah hak orang yang beramal, haqqul amali. Fa idza wahabahu li akhihi al-muslimi lam yamna' min dzalik. Ketika dia hibahkan kepada
pahala itu kepada saudaranya sesama muslim, tidak jadi masalah, kata beliau. Kama lam yamna' min hibati maluhu lahu fi hayatihi. Sama persis sebagaimana dia boleh menghibahkan hartanya kepada orang lain ketika masih hidup. Kemudian selanjutnya beliau tegaskan, waqad nabbahu asy-syari' biwusuli thawabil sawmi ala wusuli thawabil qiraati wa nahwiha min al-ibadatil badaniyah. Syariat telah menjelaskan pahala puasa bisa sampai kepada mayit, yang itu mengisyaratkan sampainya pahala bacaan Al-Quran atau ibadah badaniyah lainnya. Kemudian yang kedua, madhab Maliki. Imam Malik menegaskan bahwa menghadiahkan pahala amal kepada mayit hukumnya dilarang dan pahalanya tidak sampai dan tidak bermanfaat bagi mayit. Meskipun demikian, sebahagian ulama dari madhab Maliki membolehkan dan pahalanya bisa bermanfaat bagi mayit. Madhab Hanafi boleh sampai dan bermanfaat bagi mayit. Madhab Maliki tidak boleh dan tidak sampai dan tidak bermanfaat. Meskipun demikian, sebahagian madhab Maliki menganggap berpendapat itu boleh. Nah, kemudian pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن. Ulama berbeda pendapat tentang sampainya pahala bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Fal masyhur min madhab Syafi'i wa jama'atin, pendapat yang lebih masyhur di kalangan madhab Syafi'i dan sebahagian dan jamaah-jamaahnya, annahu la yasil, bahwasanya pahala bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada mayit, pahalanya tidak sampai. Nah, seperti itu kata beliau dalam madhab Syafi'i. Dalam keterangan yang lain, Imam An-Nawawi juga mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, wa ammal qiraatul Qur'an, untuk bacaan Al-Quran, fal masyhur min habis Syafi'i, pendapatnya masyhur dalam madhab Syafi'i, annahu la yasil thawabaha ilal mayyit, pahalanya tidak sampai kepada mayit. Nah, meskipun demikian, wa qala ba'du ashabi yasilu thawabaha ilal mayyit, ada juga sebahagian dari madhab Syafi'i yang mengatakan pahalanya sampai kepada mayit. Salah satu ulama Syafi'iyah yang sangat tegas menyatakan bahwa itu tidak sampai adalah Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. La yasil, tidak sampai katanya. Yang mengatakan ini dengan tegas adalah Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat wa allaysa lil insani illa ma sa'a, surah An-Najm ayat 39, bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari apa yang telah dia kerjakan, amalkan. Ditafsir oleh Imam Ibnu Katsir, wa min hadhil ayatil karimati istanbata Asy-Syafi'i rahimahullahu wa man tabi'ahu anna al-qira'ata la yasil thawabaha ilal mauta. Dari ayat ini Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan ulama yang mengikuti beliau menyimpulkan, mengambil dalil bahwa menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit. Karena itu bukan bagian dari amal mayit maupun hasil kerja mereka. Keempat, madhab Hambali, ada dua pendapat. Sebagian ulama Hambali membolehkan dan sebahagian daripadanya juga melarang. Al-Imam Al-Buhuti dari kalangan madhab Hambali menyebutkan dalam kitab Kasyaf Al-Qana', wa qala al-aktsaru la yasil ila al-mayyiti thawab al-qira'ati wa inna dhalika li fa'ilihi. Mayoritas Hambali mengatakan pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit dan itu milik orang yang beramal. Sementara Imam Ibnu Qudamah mengatakan wa ay qurbatan fa'alaha wa ja'ala thawabaha lil mayyitil muslimi nafa'ahu dhalik. Ibadah apapun yang dikerjakan dan pahalanya dihadiahkan untuk mayit
yang muslim, maka bisa mendapatkan pahalanya. Nah, kemudian Imam Syafi'i, Imam Nawawi menyebutkan wa dhahaba Ahmad bin Hanbal wa jama'atun minal ulama'i wa jama'atun min ashabi Syafi'i ila annahu yasil. Sebagian mazhab Hambali, Syafi'i mengatakan bahwasanya pahalanya sampai. Fal ikhtiyaru, jalan terakhir kita untuk lebih hati-hatinya untuk mengambil jalan tengah sampai atau tidaknya pahala ini, ya, karena dalam keterangan yang lain dari madhab yang lain mereka berpendapat sebenarnya kan ini perkara-perkara yang gaib, yang persenan sampai atau tidaknya itu menjadi rahasia. Salah satu yang mengatakan seperti itu Al-Imam Al-Qurrafi menyebutkan dalam Minal Al-Jalil, fayanbaghi lil insani alla yatrakahu fala'alla al-haqqu huwa al-wusul fa innahu mughib. Ya, semestinya kita tidak meninggalkannya. Bisa jadi benar karena pahala itu sampai, karena ini adalah masalah yang gaib. Jalan terakhir yang kita laksanakan adalah setelah membaca Al-Fatihah atau beramal yang hendak kita hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia pahala perbuatan amal tersebut, kita membaca Allahumma wa awsilil thawaba ma qara'tuhu ila fulan bil fulan. Ya Allah, sampaikanlah keberkahan pahala bacaan Al-Quran ataupun ibadah-ibadahku ini, keberkahannya, pertolongannya, rahmatnya, sampaikanlah kepada fulan bin fulan. Itulah cara terbaik kita menyikapi perbedaan pendapat ulama, karena ini adalah perkara-perkara yang gaib, yang kita tidak tahu betul benar atau tidaknya. Namun sebagai jalan terakhir usaha kita meniatkan dalam hati, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Quranku ini kepada fulan bin fulan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.